Sekarang adalah makmumnya laki-laki dengan laki-laki. Kesunahan berkaitan dengan barisan sholat berjamaah antara imam dan makmum laki-laki adalah sebagai berikut. Jika makmum lebih dari satu, ya, makmum lebih dari satu, maka posisi makmum adalah berbaris tepat di belakang imam dengan merapat dan lurus. Buat contoh, 4 orang, 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Atau 2. Kalau 2 aja. 2 aja. Lebih dari 1 kan, makmumnya lebih dari 1, maka begini barisannya langsung. Saya bisa melihat hasilnya. Agak mundur dikit biar kelihatan. Oke. Biar pengen lihat hasilnya supaya sesuai sana. Baik, nggak kelihatan dari sini. Bukan, kameranya dari samping. Begini. Kurang dekat, kurang pas. Jadi seperti itu. Jadi imamnya di belakang, imamnya di depan, makmumnya jejer berdua di belakang. Karena makmumnya lebih dari 1. Kemudian jika makmum hanya sendiri, ini yang sering salah. Biarpun katanya baca kitab fikih gede-gede, tapi pengamalannya rupanya nggak sesuai dengan ilmunya. Makanya kami ingatkan, ilmu itu perlu diamalkan, bukan sekedar dihafal atau langsung diskusi fikih, tapi diamalkan. Baik, maka posisi makmum adalah berada di samping kanan imam. Kalau makmum cuma 1, maka makmumnya berada di kanan imam. Keluar 1 makmumnya, tinggal berdua. Nah, kalau berdua tuh begini, ya, samping dari samping, kakinya dari sampingnya agak depan, kelihatan kakinya. Nah, jadi makmum bisa maju sedikit, jangan terlalu jauh mundurnya. Makmumnya maju sedikit. Yang penting mundurnya sedikit saja. Jadi makmum dengan imam itu 1 baris. Kalau gitu nggak kelihatan. Tapi makmumnya mundur sedikit, tumitnya mundur sedikit. Menunjukkan ada perbedaan, tapi masih kurang lebihnya 1 barisan. Nah ini seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan sebagainya, ada begini nih. Cuman kadang biarpun orang ini baca Fathul Mu'in bolak-balik, anehnya melakukan sholat berjamaah caranya begini nih. Coba, yang sering kita temukan, makmumnya belakang sendirian begini, padahal cuma berduaan. Ayo, pernah lihat? Bukan begini. Kalau berdua nggak begini. Coba di kitab-kitab fikih semuanya. Bukan begini, bukan 1 makmum di belakang, imamnya begini, tapi maju kayak tadi. Nah, seperti 1 barisan, cuman makmumnya mundur sedikit. Banyak kitab-kitab fikih kita seperti itu. Hal ini berdasarkan cukup hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi." Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku salat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin, 1 malam. Faqumtu, lalu aku berdiri. An yasarihi. Buya perlu mic yang bisa disakui sini. Biar Buya sendiri yang praktek. An yasarihi, lalu aku berdiri di kirinya imam. Fa akhadha Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambilku. Bi ra'si, kepalanya ditarik. Min warai, dari belakangku. Faja'alani, kemudian Rasulullah menjadikanku an yaminihi, berada di kanannya. Fa shalla, kemudian Nabi melakukan salat. Wa raqada, kemudian setelah itu istirahat lagi. Faja'al muadzinu, kemudian datang muadzin, faqama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi salat dan tidak wudu lagi, karena dalam madhab Imam Syafi'i, karena tidurnya Nabi bukan tidur yang telentang, tapi tidur duduk. Ada sebagian mengatakan Nabi tidurnya pun tetap tidak membatalkan wudu. Tapi yang ada dalam madhab kita, fikih kita, orang tidur tidak batal wudu asalkan dia memposisikan duduk di saat tidur. Baik, ini kisahnya. Ini suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, 1 anak, Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat, rupanya berada di kiri Nabi. Allahu Akbar, salah kiri Nabi. Oleh Nabi dipegang ini, ditarik. Nah, ditarik, karena apa? Atau mungkin cara menarik bisa saja begini, yang penting tarik. Taruh di kanannya. Nah, di kanannya bukan di belakang, tapi sampingnya. Nah ini 1 baris tapi mundur sedikit kakinya. Ini 1 baris tapi mundur sedikit. Kalau berduaan tuh begini. Bukan nyelonong di begini ini. Sudah katanya ngaji bolak-balik, masuk sholatnya begini. Allahu Akbar, ditinggal lari ya tahu nanti. Nah, begitu. Nah, ini harus
Sebetulnya fikih jamaah itu ringan. Dan setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.